para pemirsa dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran firman Tuhan dalam video ini, saya menyampaikan Shalom. Saya mengajak saudara untuk berdoa sebentar sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, dimanapun kami berada yang dapat menangkap siaran firman Tuhan dalam video yang sebentar akan kami tayangkan ini, Tuhan, kami mohon penyertaan, pertolongan dan roh Tuhan untuk membimbing kami mendengar dengan baik, memahami, tapi juga mentaati dalam hidup kami. Tolonglah ya Tuhan, kami terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Tuhan sucikan hati, pikiran, roh, jasmani kami supaya kami layak untuk menerima firman-Mu ini, mampu mengerti kehendak-Mu dan mampu mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini sehubungan dengan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian ialah percaya walau tidak melihat. Saya ambil bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 hingga yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Yesus menunjukkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 muridnya itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat berkas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Tuhan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa tipe atau kategori orang percaya. Yang pertama adalah dia percaya karena mendengar walau belum melihat dan mengalaminya. Yang kedua, dia percaya kalau sudah mendengar, melihat dan mengalaminya. Yang ketiga, dia tidak percaya karena belum pernah mendengar, melihat dan mengalaminya. Dan yang keempat, dia tidak percaya walau sudah mendengar, melihat dan mengalaminya. Mana dari keempat
jenis orang percaya ini yang terjelek. Dan Thomas termasuk yang mana? Begitu juga Anda sendiri termasuk yang mana? Mari kita sebelum melanjutkan firman Tuhan ini, kita menyaksikan video pendek berikut ini. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Thomas, salah satu dari 12 murid Yesus, disebut Didimus atau si kembar. Yohanes 11 ayat 16. Tak disebutkan saudara kembarnya ini siapa namanya dan apakah dia termasuk salah seorang pengikut Tuhan Yesus. Yang jelas memang dia tidak termasuk dari 12 murid Yesus. Nah, tidak diketahui karena Alkitab tidak menyebutkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ada juga keluarga yang punya anak kembar. Anda masih ingat siapa? Itulah cucu daripada Abraham, yaitu anak daripada Ishak, ya. Anak daripada Ishak yaitu Yakub dan Esau. Yakub menurunkan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, sedangkan Esau menurunkan Bani Edom yang justru sering melawan bangsa Israel. Aneh ya, dua anak kembar tetapi berbeda sekali karakter daripada keduanya, berbeda total, boleh dikatakan demikian. Padahal dari satu orang tua. Thomas jarang disebut di dalam Alkitab. Dan dia tidak menonjol sebenarnya. Tetapi dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas menjadi sangat penting. Seperti halnya dengan murid-murid yang lain. Pastilah Thomas sangat sedih, sangat kecewa, sangat putus harapan ketika melihat Tuhannya yang diikutinya selama 3,5 tahun mati begitu saja di kayu salib seakan-akan tanpa perlawanan. Nah, Thomas begitu kecewa
Padahal dia sangat mengharapkan Tuhannya itu akan menjadi idolanya, menjadi pahlawan yang akan mengalahkan penjajah, yaitu bangsa Roma. Maka Thomas kehilangan harapannya. Dia sudah tidak mau mengingat-ingat lagi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sepertinya hidupnya sudah tidak ada harapan. Masa depan suram. Dia memisahkan diri, berkumpul bersama dengan teman-teman atau murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Karena itu ketika murid-murid menemui dia dan menyaksikan bagaimana mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup. Tetapi Thomas tetap tidak percaya. Bahkan sepertinya dia bersumpah, sebelum aku melihat Yesus dan menunjukkan jariku ke dalam bekas lubang di tangannya dan memasukkan tanganku di bekas lambungnya, maka aku tidak akan percaya. Begitu kata Thomas, kita baca dalam ayat yang ke-25. Tetapi teman-temannya, murid-murid yang lain tidak putus asa. Mereka terus berusaha untuk meyakinkan Thomas bahwa Tuhan Yesus, Tuhannya itu benar-benar sudah hidup kembali. Mereka terus mengajak Thomas untuk bisa berkumpul atau bersekutu bersama-sama dengan dia. Dan usaha mereka berhasil. Hari yang ke-8, murid-murid berkumpul atau bersekutu kembali dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Semua pintu tertutup, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Walaupun ya sepertinya tidak disangka-sangka. Thomas tidak menyangka bahwa Tuhannya itu bisa masuk dengan cara yang demikian. Masuk dalam rumah maksud saya. Lebih terkejut lagi ketika Tuhan Yesus langsung memandang kepada Thomas. Setelah dia mengucapkan salam, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Mata Tuhan Yesus tertuju kepada Thomas. Dan langsung Thomas dipanggil untuk maju ke depan. Dan dia menunjukkan tangannya yang bekas paku. Dan dia minta Thomas untuk mencucukkan jarinya di lubang bekas pakunya. Bekas paku di tangannya. Dan juga memasukkan tangannya di lambung bekas lukanya itu. Tetapi Thomas gemetar sekali. Dia gemetar dan tidak berani, bahkan tidak berani memandang muka Yesus. Dia langsung tersungkur dan menyembah Tuhan Yesus sambil berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ayat yang ke-28. Suatu pengakuan yang luar biasa yang keluar dari mulut Thomas, tapi bukan hanya keluar daripada mulut, melainkan dari hati yang paling dalam dari Thomas. Kalau Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku," itu suatu pengakuan yang sungguh-sungguh dalam, artinya melalui hatinya. Sungguh-sungguh dia menganggap atau menerima Tuhan Yesus sebagai seseorang yang patut disembah, diagungkan, didengar perintahnya dan ditaati. Dan Allahku berarti yang patut ditinggikan, dimuliakan, disembah, dipuji-puji, diagungkan. Maka keluarlah ayat emas dari mulut Tuhan Yesus. Karena engkau telah melihat di dalam ayat yang ke-29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh
Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah benar-benar ya dan amin. Dan harus menjadi pegangan bagi setiap orang percaya. Dan dihidupi atau dipraktekkan. Orang-orang lain biasanya minta bukti dulu baru percaya. Setelah melihat dan mengalaminya. Bagi mereka see and you will believe. Lihat dulu baru engkau akan percaya. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu believe and you will see. Percaya, maka engkau akan melihat. Engkau akan mengalami dalam hidupmu. Mengalami hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang mengherankan. Kalau kita benar-benar mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Melalui pengalaman Thomas ini kita bisa belajar bahwa ada keberuntungan orang yang suka beribadah. Dan sebaliknya adalah satu kerugian orang yang malas beribadah. Lebih-lebih dalam ibadah minggu. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian juga halnya dengan Paulus, dia memperingatkan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji Tuhan di dalam kegunaannya beribadah sebagai orang percaya. Ada seorang anggota gereja yang malas beribadah atau malas kebaktian minggu. Dia dikunjungi oleh pendetanya lalu dia berdalih. Percuma saya beribadah Pak Pendeta. Karena walaupun saya berapa ratus kali saya beribadah tetapi tidak satu pun firman yang Bapak khotbahkan yang saya ingat. Lalu untuk apa saya beribadah? Dengan hikmat Tuhan, pendetanya menjawab, Pak ingat apa yang Bapak makan minggu yang lalu, pagi, siang, malam? Masih ingat? Enggak usah jauh-jauh, minggu yang lalu saja. Waduh, enggak ingat Pak saya. Tetapi Bapak ingat kan, Bapak makan begitu kan, langsung makan. Nah itulah yang menyebabkan mengapa Bapak tetap sehat sampai sekarang, tetap hidup. Karena makan. Walaupun Bapak tidak ingat. Begitu juga halnya dengan orang yang beribadah. Yang mendengarkan firman Tuhan pada saat itu firman Tuhan sudah masuk di dalam hidupnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Dan semua itu menyebabkan Bapak tetap percaya sampai saat ini. Bapak tidak menyangkal nama Tuhan. Bapak tetap beriman. Mengapa? Karena Bapak rajin beribadah, tetap mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti dikatakan oleh penulis Ibrani dan Paulus tadi. Nah, satu hal lain yang menjadi pertanyaan kita, dari mana? Dari mana Tuhan Yesus tahu masalah Thomas? Tentang kesedihannya, tentang kekecewaannya, tentang keputusannya, tentang kemutungannya, tentang ketidakpercayaannya lagi. Dan
juga tentang nasarnya yang dia berkata, aku tidak akan percaya kalau aku tidak memasukkan jariku ke dalam lubang di tangannya dan juga tanganku di dalam lambung bekas luka-lukanya. Nah, siapa yang memberitahu Tuhan Yesus? Apakah dalam pertemuan yang pertama Tuhan Yesus bertanya, di mana Thomas dan kenapa dia tidak hadir? Atau ada seseorang atau satu murid yang membisikin Tuhan Yesus tentang Thomas? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tahu keadaan tiap-tiap muridnya, bahkan siapapun yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus tahu. Begitu besar kasihnya kepada kita pribadi lepas pribadi. Sehingga dia begitu perhatian kepada kita. Kalau ada satu orang saja yang disebut anak Allah yang bermasalah, apalagi sampai hilang, pasti dicari dan ditolong dan serta dikembalikan kepada keluarga Allah. Ingat kisah akan domba yang tersesat, bukan? Satu di antara 99 terhilang, tersesat, tapi Tuhan Yesus mencari domba itu. Anak yang terhilang, domba atau dirham yang hilang. Ya, jadi kalau ada satu saja orang percaya, orang Kristen atau anggota gereja atau anak Tuhan yang menjauh dari Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan masa bodoh. Biarin satu orang saja hilang, satu tubuh 1000. Atau Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan. Itu salah besar. Dia akan terus cari sampai dapat. Karena untuk itulah dia datang ke dunia ini. Untuk mati di kayu salib. Untuk bangkit dari kematian. Seperti katanya jauh sebelumnya dia disalibkan. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Satu hal lagi yang merupakan jasa Thomas bagi kita sebagai orang percaya pada masa kini. Karena sifatnya yang kritis. Dia orang yang tidak mudah percaya. Apa yang dia tidak tahu, dia akan bertanya. Sampai dia mendapatkan jawaban yang memuaskan dirinya. Dia berdialog dengan Tuhan Yesus suatu saat ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah itu dia akan kembali dan menjemput orang-orang yang percaya. Dan jalannya ke sana kamu tahu. Murid-murid yang lain diam saja. Tapi Thomas, dia berani berkata, bagaimana tahu Tuhan? Kemana engkau pergi aja kami nggak tahu, bagaimana kami tahu jalannya? Maka Tuhan Yesus mengucapkan satu ayat, satu firman Tuhan yang begitu penting. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Luar biasa bukan? Ayat yang sangat penting bagi iman orang percaya. Dan ini merupakan satu kunci menjadi dasar iman bagi setiap orang percaya. Karena dengan ayat atau pernyataan Tuhan Yesus ini, dan kita pegang teguh, dan kita menolak mentah-mentah, menolak 100% kata-kata yang mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Seakan-akan ada banyak jalan keselamatan ke surga. Karena ada banyak jalan, ada banyak keyakinan, banyak agama. Tapi Tuhan Yesus, dia jelas-jelas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Berarti tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa, akulah jalan satu-satunya. Waduh. Ini ayat yang paling tidak disukai oleh agama-agama lain. Oleh keyakinan yang lain. Karena mereka menuduh orang Kristen itu jadi sombong begitu. Mau seakan-akan mau benar sendiri, hanya mereka saja yang bisa masuk surga. Tapi bagaimana? Ini kata-kata Tuhan Yesus. Apakah kita percaya atau tidak? Kalau kita percaya, ya Anda akan mengalaminya. Seperti yang tadi dikatakan. Engkau berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Apakah kita akan berkata, ya nanti dulu Tuhan, kalau nanti saya sudah melihat surga, baru saya percaya. Ya, mungkin begitu. Atau kalau saya tidak percaya, saya masuk neraka, baru saya kalau sudah melihat neraka, baru saya jadi percaya bahwa memang ada neraka. Tidak demikian, bukan? Nah, saudara-saudara, memang ada orang-orang yang tidak, bahkan orang Kristen yang mengatakan itu kan satu ayat saja, tapi ada banyak yang lain, ayat yang lain yang tidak mendukungnya. Tapi saya kira orang ini tidak mengerti, ya, karena tidak ada ayat di dalam seluruh Alkitab ini yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi satu ayat benar maka semuanya benar. Kalau ada satu ayat saja yang salah, maka ayat-ayat yang lain juga bisa diragukan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita melalui peristiwa Thomas ini ada beberapa mutiara Injil yang dihasilkan dalam peristiwa Thomas ini. Mari sebagai bagian daripada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, 3 atau 4 mutiara Injil yang keluar dari peristiwa, dari mulut Tuhan Yesus dalam peristiwa Thomas ini kita pegang. Kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai komitmen kita sebagai murid Yesus. Sebagaimana kita ucapkan setiap hari Minggu sebagai komitmen janji kita. Amin.